Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Suandi dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Deddy Muladi SMH dan juga asistennya itu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Penyelenggaraan pemerintah menurut Miriam Budiarjo yaitu konsep social service state, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara atas mencapai suatu standar hidup yang minimal. Kebanyakan demokrasi kontemporer adalah demokrasi liberal, adalah suatu kombinasi dari sistem politik demokrasi dan ideologi politik liberal yang menekan hak-hak nilai tertentu seperti kepemilikan pribadi, kebebasan negatif, individualisme, dan toleransi. Dalam negara liberal, maka peran negara sangat terbatas, hanya mengatur hal-hal yang menyangkut masalah-masalah publik yang sifatnya hanya bagian kecil dibandingkan masalah privat. Adapun negara hukum modern, yaitu terdapatnya pengakuan dan penerimaan terhadap peranan-peranan yang dilakukan sehingga suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan fungsinya. Pembatasan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Pembatasan dalam arti luas, John Locke, kekuasaan yang terdapat dalam negara dibagi menjadi 3, contohnya kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan federatif, yakni kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan tersebut. Dan menurut Montesquieu, pemisahan murni yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Adapun asas pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan, asas tidak mencampur adukan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, 9. Asas menanggapi penghargaan yang wajar, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi, asas kebijakan, dan terakhir asas penyelenggaraan kepentingan umum. Pembatasan dalam arti sempit adalah suatu upaya untuk membatasi penyelenggaraan kekuasaan negara pemerintahan melalui perangkat-perangkat hukum administrasi negara. Pelaksanaan pembatasan dalam arti sempit itu pada dasarnya dapat dirinci menjadi 2 bagian, yaitu tindakan secara intern dan kedua itu tindakan secara ekstern. Tindakan secara intern merupakan pembatasan kekuasaan yang dilakukan melalui sistem penguasaan. Sedangkan teknis penguasaan internal melalui pembandingan apa yang dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintah. Ruang lingkup dan sifat penguasaan dapat bersifat politik, yuridis dan ekonomis, dan sosial dan moralitas.